Ya, saya ingin ke Pak Benny Mamoto. Pak Benny Mamoto, ada informasi dari pihak keluarga yang mengatakan pihak keluarga ini mendapatkan informasi bahwa Afif itu bersama dengan Aditya bertemu dengan anggota kepolisian di jembatan, kemudian mereka dianiaya ke sana, Afifnya pingsan, Afifnya kemudian dibawa ke kantor polisi dan di kantor polisi itu dianiaya. Itu terjawab tidak Pak Benny Mamoto? Apakah benar informasi itu Pak Benny? Ya, perlu saya sampaikan bahwa pada saat gelar perkara, keluarga korban, LBH Padang, Komnas HAM perwakilan dari Sumbar, kemudian Kementerian PPPA, kemudian KPAI hadir. Disitulah dipertemukan antara saksi kunci dalam hal ini Adit bersama dua polisi yang mengamankan Adit. Disitulah terjadi dialog, pihak keluarga, via LBH juga bertanya kepada Adit. Nah, disitulah juga dijelaskan. Jadi dalam konteks ini di TKP pertama ya, di sana dijelaskan bahwa anggota kepolisian ketika mau menghentikan motor goncengan antara Adit dan korban, untuk menghentikan itu karena sulit, ditendang, kemudian jatuh, mereka terguling-guling. Nah, di situ keterangan Adit bahwa dia mencoba mencari handphonenya. Sementara di belakangnya ada Afif. Nah, Afif bicara dengan Adit. Yuk kita lari saja masuk ke sungai. Adit bilang, jangan, kita sebaiknya menyerahkan diri saja. Ini dialog disampaikan di forum. Nah, polisi yang mengamankan Adit juga mendengar bahwa Adit mengatakan, teman saya Pak lari mau masuk ke sungai, tapi polisi ini tidak percaya. Nah, jadi yang diamankan dari TKP 1 adalah hanya Adit. Kemudian setelah di Polsek seluruhnya dikumpulkan di sana, dari foto-foto yang diambil oleh petugas, ketika mereka masih baru datang, tidak pakai baju karena dilepas bajunya semua, mereka duduk. Dari foto keseluruhan tidak ada Afif. Kemudian ketika selesai pemeriksaan akan dilimpahkan ke Polda, tidak ada Afif. Nah, oleh sebab itu seandainya ada saksi yang menyaksikan betul Afif ada di Polsek, ini diperlukan. Atau ada bukti foto, ini diperlukan. Sehingga saya juga menyampaikan, kami menghimbau partisipasi publik, keluarga, LBH, seandainya ada saksi yang melihat, yang nanti bisa di BAP, atau ada foto yang membuktikan keberadaan Afif di Polsek, ini sangat diperlukan oleh pihak Polda. Baik. Nah, marilah kita bantu untuk mengoptimalkan sehingga nanti terang masalah penanganan TKP 1 ini menjadi terang, seperti itu. Baik, Pak Benny tadi kan kalau Prof Hipnu bilang scientific crime investigation ini misalnya harus memeriksa CCTV di Polsek. Apakah Afif ini ada di lokasi atau dibawa ke Polsek atau tidak? Di Polsek sendiri ada CCTV nggak sih sebetulnya Pak Benny dari hasil pemeriksaan Kompolnas? Betul. Jadi di Polsek ada CCTV. Baik. Namun durasi waktu rekamannya itu sudah lewat. Jadi kasus ini setelah ribut, baru CCTV itu akan dibuka. Ternyata ya sudah kosong karena sudah lewat waktu. Karena kan masing-masing CCTV itu kan punya kemampuan untuk merekam berapa hari. Ada yang 2 minggu, ada yang 10 hari, ada yang ini tergantung dari ketika beli order yang mana. Ini ternyata sudah lewat. Nah, ini seandainya ada yang meragukan, kan bisa diperiksa nanti oleh ahli digital forensik. Apakah ada penghapusan, apakah ada rekayasa dan sebagainya, termasuk durasi tadi, perekamannya itu. Nah, kemudian kedua, di TKP pun ketika kita malam-malam datang ke sana, di sana tidak ada CCTV. Jadi sepanjang jembatan itu tidak ada CCTV dan ketika disampaikan bahwa dugaan dia melompat itu memang di antara 2 jalan. Di antara 2 jalan, di tengahnya itu ada jarak dan itu langsung masuk ke sungai. Nah, jenazah ditemukan pas di antara 2 jembatan ini, ada di bawah. Oke. Seperti itu.
Ya, Pak Benny Mamoto, kecurigaan keluarga dan juga LBH adalah melihat dari hasil otopsi jenazah Afif yang mengatakan bahwa kalau menurut keterangan dokter, kalau Afif itu melompat dengan ketinggian 15 sampai 20 meter ke dasar sungai, itu harusnya dengan dasar sungai yang dangkal pada saat itu harusnya ada luka fraktur atau luka patah-patah di tubuh Afif. Tapi ternyata patahnya itu tidak seperti yang dibayangkan kalau orang jatuh dari ketinggian tertentu, Pak. Mungkin nggak ada cedera di tengkorak kepala atau mungkin juga nggak ada patah kaki, patah tangan, hanya ada luka pada bagian paru-paru. Kalau tidak salah demikian, Pak. Apakah itu menjadi catatan juga bagi Kompolnas, Pak? Jadi pada forum itu dihadirkan juga dokter forensik yang mengotopsi. Dia bukan seorang polisi, dia seorang dokter forensik yang tugas di rumah sakit lain, tapi sering dipakai atau kerjasama dengan Polri kalau akan melakukan otopsi, ekshumasi dan sebagainya. Dia juga dosen di Fakultas Hukum, dosen di Fakultas Kedokteran. Di forum itu dipertemukan antara ahli dengan Direktur LBH. Direktur LBH banyak bertanya, banyak mengorek informasi. Tadi yang disampaikan bedanya lebam, kaku mayat, kenapa tangan korban itu mengepal dan sebagainya. Tadinya diduga bahwa wah itu nahan sakit karena dianiaya polisi. Nah, dokter forensik mengatakan menurut hasil penelitian biasanya yang tangan mengepal itu korban kebakaran. Nah, kemudian ahli juga menyampaikan bahwa ketika terjun ke sungai, dia terjun kepalanya dulu, kepalanya pasti hancur. Kalau dia terjun ke sungai kakinya dulu, maka kakinya akan patah. Nah ini tidak, dua itu tidak ditemukan. Makanya kemungkinan lain apa? Nah ini sempat disampaikan, ya terpleset. Baik. Karena dia mungkin mau lompat, karena kalau lompat memang ada tembok. Yang itu agak sulit, agak menjadi penghalang. Dan untuk mencapai ke sana kalau dalam keadaan panik tengah malam itu riskan sekali. Seperti itu, makanya kami hadir ke sana malam hari itu sekaligus ingin melihat kondisinya seperti apa sih gitu. Baik, kita ke Prof. Hipnu. Jadi sekali lagi ahli ini sudah diperhadapkan dengan LBH. Baik. Sehingga kalau LBH mau ada second opinion itu lebih bagus. Baik Pak Benny, kami sudah mendapatkan poinnya, kita menuju ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, ketika mencari penyebab misteri dari meninggalnya Afif ini, apakah sebegitu sulitnya? Atau ada langkah seperti apa yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengungkap secara jelas dan terang benderang penyebab kematian dari Afif ini? Iya, penyebab kematiannya saya mendengar Pak Benny tadi sebetulnya, apakah dia lompat, apakah dia terjatuh? Ini yang harus dulu. Sebab nanti kasihan juga bapak-bapak polisi yang diperiksa ini kalau itu memang jatuh pada jembatan karena lompat kan itu. Apakah dia pingsan dipindahkan ke sungai? Ini kan banyak faktor kadang-kadang. Kita beberapa kasus yang terjadi seperti kasus Sejoli kemarin yang menyebabkan oknum TNI kan juga itu Mas. Sudah pingsan dibuang ke sungai. Nah ini yang terjadi. Pertanyaannya bagaimana menentukan seperti itu? Ini memang perlu saintifik ya. Perlu kejelasan yang bersangkutan. Karena tadi Pak Benny menyatakan kondisi gelap. Di Polsek saya kira nggak masalah itu karena sudah kondisi seperti itu. Tapi penyebab kematian yang awal, ini yang saya koreksi. Oleh karena itu, langkah awal yang pertama saya kira ekshumanisasi lagi. Sebetulnya kematiannya sebab apa? Pada waktu di darat atau di sungai? Pada waktu melompat atau kan ada gerakan-gerakan nantinya Mas. Sehingga ini yang terjadi, mau matinya dilempar atau memang karena jatuh. Ini yang terjadi. Karena faktor yang terjadi untuk menghilang jejak seperti kasus yang terjadi pernah di Jawa Barat itu adalah pingsan kemudian dilemparkan kan gitu ketahuan. Nah ini apakah terjadi? Lah oleh karena itu saya kira kalau Polda Sumatera Barat hanya mengandalkan kesaksian agak sulit tampaknya. Sehingga saintifik terkait CCTV yang sudah hangus, yang sudah seminggu, saya kira mungkin digital forensik apakah hanya itu, bukti yang lain di sekitar Polsek itu juga sebagai bukti evidence yang mengungkap. Karena kalau kita lihat suatu kasus-kasus itu bukti langsung nggak ada, tapi bukti-bukti yang tidak langsung sangat membantu mengungkapkan kasus pengungkapan perkara ini. Sehingga juga jangan sampai salah bahwa yang sekarang diperiksa ternyata tidak bersalah. Tapi sebaliknya kalau memang bersalah ya kita teruskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak karena kasus korbannya adalah anak, gitu Mas.
Oke, Prof. Hipnu, tadi kan Prof. Hipnu saya mendengar satu kata bahwa bukti-bukti yang berada di sekitar lokasi Polsek. Itu bukti-bukti seperti apa yang diharapkan ada di sekitar lokasi Polsek, Prof. Hipnu? Ya, kan Polsek Padang kan kota. Di kota itu kan ada saya kira beberapa toko, rumah, ada CCTV yang lain. Itu yang saya kira sudah seperti kasus Sambo kan buktinya tidak hanya bukti TKP tapi bukti melingkar. Ya. Nah, bukti melingkar itu yang saya kira akan dikupas kembali. Sebetulnya bisa nggak mempertajam, membantu pengungkapan seperti ini? Sebab kalau tidak, jangan sampai juga terjadi mistak kembali ini kasus ini. Kan itu, karena perpindahan tadi Pak Beni tadi, betul, kita harus tepat. Sehingga untuk bisa tepat itu, bukti CCTV di sekitar mana Polsek, toko yang bersangkutan, perjalanan dari TKP pertama ke TKP 2 ada tidak? Kalau itu saya kira akan membantu penyelesaian seperti ini. Matinya ada di sana ataukah ada di tempat lain, gitu. Baik, Prof. Hipnu tadi Anda juga mengatakan mengenai masalah subjek dan objek. Sebetulnya prosedur seperti apa dalam penanganan misalnya katakanlah remaja atau anak-anak yang terlibat tawuran yang seharusnya dilakukan oleh pihak kepolisian? Ya, karena ini adalah kasusnya anak-anak. Nah, kasusnya anak, berarti harus ada pendampingan. Tidak bisa diperiksa tersendiri. Ada orang tua, ada pendampingan. Beda dengan kasus dewasa. Ini kan anak 13 tahun. Sehingga tidak serta-merta sebetulnya penyidik itu langsung memeriksa. Itu yang mungkin salah SOP-nya oleh Kapolda Jawa Barat. Ada Baik. pendampingan, KPAI, kemudian atau penasihat hukum, atau keluarga. Itu Undang-Undang Perlindungan Anak dalam pemeriksaan harus melakukan seperti itu. Atau kemudian di Polres sana kan ada juga penyidikan anak. Ini harus dilakukan. Sehingga tidak serta-merta mengambil tindakan sendiri. Ini yang saya kira salah SOP-nya adalah bagian di situ. Oke. Sehingga yang terjadi chaos seperti ini, Mbak. Oke, terakhir saya ingin ke Pak Benny Mamoto. Pak Benny Mamoto, ada dua isu di sini yang kita bicarakan. Adalah soal ada dugaan penganiayaan terhadap remaja-remaja yang ditangkap karena diduga mau melakukan tawuran. Ada penganiayaan di sana. Kemudian yang kedua adalah misteri kematian Afif. Nah, yang menjadi fokus Kompolnas saat ini, apakah hanya pelanggaran yang dilakukan oleh belasan anggota polisi di sana, atau kasus Afif ini juga akan menjadi perhatian kepolisian? Atau menjadi perhatian Kompolnas maksud kami? Ya, tentunya kasus Afif ini menjadi atensi kami dari Kompolnas. Kami akan kawal terus sampai dengan tuntasnya penyelesaian kasus ini. Mohon maaf tadi saya kurang memberikan informasi bahwa dalam gelar tersebut disampaikan oleh ahli forensik, penyebab kematian adalah patahnya tulang rusuk yang menusuk paru. Itu penyebab kematiannya. Jadi di bagian belakang sini remuk. Jadi kalau orang jatuh itu sepertinya dari belakang ya. Remuk, ada sekian tulang rusuk patah, itulah yang ada yang menusuk paru. Itu penyebab kematiannya. Kemudian kedua, kasus ini memberi pelajaran tersendiri karena apa? Ternyata banyak anak-anak muda kita, remaja kita yang terlibat dalam geng-geng motor. Pada pemaparan disampaikan beberapa Instagram, mereka memamerkan ketika berlatih menggunakan senjata tajam, ketika mereka menyerbu lawan, ketika memprovokasi lawan, itu ada di Instagram mereka. Dan di sana ada sekian kelompok anak-anak muda. Pertanyaannya adalah, bagaimana pengawasan para orang tua? Anak-anak muda keluar tengah malam, jam 2 malam, jam 3 malam. Ini menjadi catatan penting untuk pencegahan ke depan. Kami juga sampaikan bahwa agar dilakukan patroli cyber untuk mendeteksi IG dari anak-anak muda ini ketika terdeteksi itu adalah kelompok Pak Benny Mamoto, tawuran atau geng motor. Saya potong Pak Benny, ketika anggota terakhir Pak Benny, ketika anggota polisi menemukan Afif dan temannya Aditya, itu mereka naik motor berdua aja atau mereka rombongan Pak? Rombongan. Jadi itu salah satu yang dihentikan. Kemudian yang lain pada lari kabur, sehingga pasukan ini yang mengamankan yang akan menyekat tawuran ini juga mengejar mereka. Seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Benny Mamoto dan Prof. Hipnu telah berdialog bersama kami dan kita masih akan terus menunggu bagaimana hasil pemeriksaan untuk mengungkap secara terang misteri penyebab kematian dari Afif dan penganiayaan yang terjadi di Mapolsek Kuranji. Terima kasih Bapak-Bapak.